Itu sebagai pengganti SKK Migas harus segera diputuskan melalui revisi Undang-Undang Migas. Fahmi menilai BUMN khusus itu sebaiknya merupakan penggabungan antara SKK Migas dan BPH Migas yang bergerak di sektor hulu dan hilir secara terkoordinasi dan terintegrasi. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan TNI Angkatan Darat bersama dengan Universitas Airlangga dan Badan Intelijen Negara akan mendukung tim peneliti Ikatan Dokter Indonesia meneliti terapi pengencer darah pasien COVID-19. Andika mengatakan TNI Angkatan Darat dan BIN beserta Dr. Purwati dari Unair akan mengakomodasi segala kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian terhadap pasien yang dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat sebagai sampel penelitian. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz menerbitkan surat telegram Kapolri berisi instruksi kepada jajarannya untuk menjaga Kamtibmas dan mencegah terjadinya kerumunan selama pelaksanaan Pilkada 2020 agar tidak terjadi klaster baru COVID-19. Surat telegram dikeluarkan mengingat pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 akan memasuki tahapan penetapan paslon dan menuju masa kampanye di mana kedua tahapan tersebut akan menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Sesaat lagi, semua listener kami temani di acara Palembang Insight, kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel, turut didukung oleh Kopi Benua, 100% asli Semendo Blend. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Kini saatnya kita ikuti Palembang Insight. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Dan tentunya senang sekali saya Fernando Oktereza dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2020. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang informatif, inspiratif dan juga edukatif yang akan kami sajikan untuk Anda dan sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan. Baik, Smart Listener, admin media sosial kini menjadi salah satu pekerjaan yang sangat diincar, tidak hanya oleh fresh graduate, melainkan juga oleh orang-orang yang berpengalaman. Namun untuk bisa bekerja dengan baik, ada beberapa cara menjadi admin media sosial yang sukses yang perlu kamu ketahui. Untuk itu selengkapnya akan kita bahas dalam Palembang Insight dengan tema Rahasia Sukses Menjadi Admin Media Sosial dengan narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Ada Mas Hoiril Amri selaku digital graphic designer at Tribun Sumsel. Selamat sore Mas Hoiril. Sore. Wow, ini pertemuan kita yang kedua kalinya ya. Iya, setelah nggak bosan. Setelah tahun kemarin kita berjumpa dengan membahas ya nggak jauh-jauh dari IT kalau sama Mas Hoiril ini. Baik, dan untuk Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon ya di 0711 3631 atau di via WhatsApp kami di 0813 7375 3612. Smart Listener juga bisa menyaksikan siaran langsung kami di channel YouTube Smart FM Palembang karena talk show ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang, dan boleh juga untuk mau nanya atau mengirimkan saran ya di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, mungkin langsung saja Mas Hoiril, ini tema yang kita bahas ini tentang ya era digital ya, tentang IT ini sukses menjadi admin media sosial. Seperti yang diketahui Mas Hoiril ini sebagai
digital graphic designer at Tribun Sumsel yang sudah kita ketahui sendiri untuk media sosial Tribun Sumsel ini, wow, ini di Palembang cukup digandrungi dan banyak sekali juga followersnya. Nah, sebelum saya mau tanya Mas Hoiril terkait bagaimana sukses menjadi admin media sosial, mungkin Mas Hoiril boleh dulu diceritain nih perjalanan karir Mas Hoiril sehingga bisa sukses menjadi admin media sosial ya di Tribun Sumsel, dan kita lihat Instagramnya juga, wow, followersnya banyak. Silakan Mas Hoiril. Oke, jadi kalau untuk perjalanan atau karir sebenarnya masih awal banget sih sebenarnya. Oh, baru awal ya? Masih apa sih? Masih awam lah, gitu, masih baru aja mulai. Jadi waktu itu sebenarnya aku kerja di Tribun Sumsel itu, dipercaya untuk menjadi desainer grafis, khusus yang untuk bagian online-nya. Tapi setelah berjalannya waktu gitu ya, akhirnya juga dipercaya begitu untuk menjadi admin Instagram di awal 2020 yang lalu. Nah, jadi akhirnya gara-gara itu dipercaya untuk megang Instagram, akhirnya aku coba mempelajari lah apa sih Instagram, kemudian gimana sih jadi admin, terus gimana cara berkomentar sama netizen gitu ya. Yang netizen kan omongan-omongannya itu kan cukup menyenangkan gitu ya. Itu Mas Hoiril yang nanggepi berarti ya? Ya, kadang kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menyenangkan gitu ya, sekali. Biasanya nggak aku jawab. Biasanya kan menyenangkan kan, jadi nggak perlu kita jawab gitu ya. Itu sih dari sana. Terus juga alarm. Terus dari awal sana 2020 awal ya, karena dipercaya akhirnya mempelajari sampai sekarang sih alhamdulillah udah. Jadi dulu aku sempat startnya itu di angka 142.000 kalau nggak salah followersnya Tribun Sumsel. Nah sekarang udah di angka 202. Alhamdulillah. Berarti kurang lebih ya ada sekitar 30 hingga 50% lah ya. Ada peningkatan seperti itu, jadi, ya Mas Hoiril ya. Jadi bisa dalam 1 bulan itu bisa sampai 4.000, 6.000 naik followers. Wow. Jadi ini pasti punya triknya nih bagaimana caranya. Mungkin kita nggak berbagi seluruh triknya ya. Nanti banyak orang yang niru nih. Mungkin Mas Hoiril nanti boleh diceritain bagaimana rahasianya aja ya. Mas Hoiril, pertama kali berarti memang Mas Hoiril ini dijadikan admin media sosial di Tribun Sumsel. Dapat dikatakan memang bukan basic Mas Hoiril karena memang tugas negara. Tugas negara, tapi lambat laun Mas Hoiril menjadi berminat ya seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Hoiril, apa sih hal-hal menarik yang mungkin pertama Mas Hoiril temui ketika menjadi admin media sosial? Mungkin wah ini hal-hal baru nih yang ditemuin Mas Hoiril, silakan. Jadi hal-hal baru yang aku pelajari jadi admin itu, yang paling kerasa adalah ketika aku membaca sebuah postingan. Jadi misalnya postingan A, kok yang hari ini naik. Jadi misalnya postingan yang sama hari ini sama postingan yang sama di esok harinya itu beda hasilnya. Beda hasilnya ya. Jadi di sana aku belajar dengan postingan yang sama dengan waktu yang juga hampir bersamaan di posting, tapi hasilnya kok beda. Setelah aku pelajari ternyata kayak momen ataupun berita yang lagi naik itu juga berpengaruh ternyata. Misal sekarang lagi rame apa sih kalau sekarang ya? Kalau sekarang sih ya masalah COVID juga sih, nggak jauh-jauh dari COVID sebenarnya. Atau awal-awal COVID kemarin deh. Nah, jadi awal-awal COVID kemarin aku sempat coba posting tentang perkembangan dari jumlah yang terkena positif corona kan. Awal-awal rame ya. Tapi lama-kelamaan masyarakat jadi seperti bosan gitu. Padahal postingannya kan sama kan, bermanfaat dan informatif. Nah setelah aku pikir-pikir, kayaknya ini bukan masalah karena postingannya nih, karena setiap hari kok makin turun kan. Ternyata yang jadi masalah yang aku coba perhatikan cara pengemasannya. Jadi pengemasannya itu cuma informasi doang gitu kan. Nggak ada yang menarik ya sebenarnya. Nggak ada yang menarik. Jadi akhirnya aku coba menggunakan grafis tentang penceritaan gitu. Nah, alhamdulillah ada sedikit perbedaan. Gara-gara hanya tampilan tapi informasinya sama. Oh, berarti impact dari tampilan gambar saja itu memang sangat berpengaruh ya terhadap ya orang yang menyukai dan berkomentar ya Mas Hoiril ya. Terus juga penyampaian informasi yang simple gitu ya, nggak terlalu panjang. Orang kan pengennya cuma
jumlah berapa positif, bla bla bla, udah gitu aja. Orang lebih friendly lah seperti itu. Ya, orang nggak mau ringkas. baca satu paragraf misalnya kan gitu. Itu sih yang aku ambil pelajarannya dari sana. Wow, jadi memang kembali lagi ke basic Mas Hoiril yang sebelumnya sebagai seorang desain grafis. Ini ada ditularkannya, ada manfaatnya juga ya. Ditularkan di sebagai admin media sosial. Wow, ini sangat inovatif kalau saya melihat ya. Nah, Mas Hoiril, berarti ini kurang lebih Mas Hoiril sudah bergerak menjadi admin Tribun Sumsel kurang lebih 6 bulan ya, setengah tahun ya hampir ya. 7 bulan mungkin ya. Oke, 7 bulan. Wah, ini kisaran itulah. Mungkin kalau untuk admin media sosial di era saat ini 1 bulan saja itu memang sudah menguasai. Mas Hoiril sudah 7 bulan. Nah, Mas Hoiril selama 7 bulan ini kalau Mas Hoiril melihat kira-kira mungkin saya nih orang awam yang pengen menjadi admin media sosial, basic dasar yang harus saya miliki. Kalau Mas Hoiril lihat, apa sih basic dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang dapat dikatakan pemula ya menjadi admin media sosial? Oke. Mungkin yang paling dasar banget itu bisa gunain handphone. Oke, ya bener lah. Yang benar-benar basic bisa gunain handphone lah. Terus juga bisa mengetahui ukuran-ukuran postingan. Nah, itu kan yang perlu kita juga perhatikan karena nggak semua ukuran itu support di sosial media. Terutama Instagram itu kan ada ukuran khusus tuh kayak 1350 dikali 1080. Kemudian ada juga yang square kotak 1080 kali 1080 gitu kan. Itu sih pertama bisa handphone gitu ya. Kedua bisa tahu ukuran-ukuran. Kemudian yang ketiga mungkin yang udah paham soal handphone dan juga bisa tahu ukuran, mungkin mencoba untuk istilahnya membaca informasi yang banyak ya, insight gitu. Insight yang ada di media sosial kan banyak sekali tuh informasi. Nah, kita sebagai admin kita harus memfilter berbagai informasi itu yang kira-kira cocok nggak sama akun yang kita pegang. Karena Tribun Sumsel ada akun berita kan, berarti kita sebisa mungkin memfilter berita-berita yang memang masyarakat itu senang, masyarakat itu merasa mereka itu punya andil gitu sama berita. Misalnya aku dulu pernah posting juga soal kayak bertanya sama netizen, hari ini ke kondangan nggak? Gitu. Nah, hal itu kan sebenarnya nggak perlu kita riset gitu ya, cuma kita tanya aja sama netizen. Nah, mereka banyak yang jawab, nggak Win, di rumah aja soalnya nggak ada partner, ada yang bales. Ada juga yang bales, ya Min, ini mau ke kondangannya mantan, gitu kan. Kita sebagai admin jadi ladang curhat ya kalau. Jadi seru aja gitu kan, konten-konten yang seperti itu. Nah, terus juga peka juga sama yang lagi viral. Misalnya yang viral ya waktu itu yang pernah kayak yang ini loh, kasus di Inggris itu yang ada gay itu kalau nggak salah. Oh iya, tahu. Aku lupa namanya. Sama. Siapa yang nama belakangnya si Regar kalau nggak salah. Ya itulah, aku lupa. Nah, aku lihat banyak berita-berita yang ada di sana, di berbagai tempat ya, media itu bahasnya fokus di situ kan. Nah, aku lebih fokusnya gimana cara bikin si si Reinhard Reinhard Sinaga. Reinhard ini bisa lucu gitu loh. Jadi aku coba cari quotes-quotesnya yang lucu. Aku lupa sih quotesnya apa kemana. Emang banyak sih, memang aku udah baca banyak. Ada quotesnya yang lucu, aku bikin grafisnya, rame ya. Dibanding aku mikirin dia dia gay atau yang lebih serius ya seperti itu. Aku nyarinya yang kayaknya yang bisa diterima oleh masyarakat tuh bagaimana. Terus yang ada yang baru lagi nih, yang baru-baru itu soal pembunuhan itu ya, yang sekeluarga bunuh itu ya. Iya. Pernah baca? Kalau yang terakhir sih ada yang perempuan cantik yang ngebunuh orang ibunya itu, yang baru lagi viral itu mungkin. Ada tuh yang jadi videonya udah viral tuh. Terus si pelakunya bilang itu editan videonya katanya gitu kan. Padahal udah viral. Akhirnya aku pikir gimana cara bikin grafisnya biar lucu ya. Terus aku research dulu kan dari berita-berita, aku cari quotesnya, aku masukin, wah langsung rame yang komen. Ada yang ngomong bahasa halus kan, macam-macam lah. Ada yang menyenangkan ya, komentar menyenangkan. Cuma karena kita admin, wah senangnya gitu ya, bisa rame kan, walaupun ya komentarnya memang gitu. Iya benar. Berarti memang Mas Hoiril
ide itu datang ketika memang kita melihat ada hal-hal yang kalau kita nilai unik ya seperti itu ya. Meskipun hal-hal serius itu kalau kita udah punya pemikiran kreatif seperti Mas Hoiril ini bisa kita create ya menjadi konten yang memang sangat unik dan mengundang banyak sekali komentar netizen. Nah, soalnya udah banyak banget maksudnya Tribun memang juga cukup serius lah soal berita kan. Perlu riset dan lain-lain. Tapi sambil selingan gitu biar si netizen nggak stres gitu bacain berita serius. Kalau boleh tahu Mas Hoiril ini selain megang akun media sosial Instagram, Facebook, Twitter juga Mas Hoiril yang handle atau? Kalau Facebook ada orang-orangnya ya? Ada orangnya. Oh berarti memang Mas Hoiril khusus Instagram? Iya. Oke, baik. Mas Hoiril kita jeda dulu sebentar menuju segmen kedua nanti. Dan untuk smart listener, di segmen kedua nanti saya mau tanya sama Mas Hoiril ini, tadi masih sedikit kalau saya melihat, job desk dari Mas Hoiril. Kira-kira hal apa saja nih yang paling banyak dan paling mendasar yang Mas Hoiril kerjakan sebagai admin media sosial khususnya di media sosial Tribun Sumsel ya. Dan untuk smart listener yang ingin bergabung di perbincangan kami pada sore hari ini silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp 081373753612. Dan smart listener juga bisa mengirimkan pertanyaan dan saran di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang karena siaran langsung ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Palembang Inside. Ica, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong siap sebentar. 1 jam lagi kita meeting. Jangan pesan Iya, Pak. Itu. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Bingung nentuin kampus impianmu? Udah, gak usah bingung lagi. Yuk, kunjungi pameran virtual pertama di Sumatera, yaitu TRICE 2020 Tribun Campus Expo, yang menyajikan beragam kegiatan diantaranya Virtual Campus Expo, Educational Webinar Series, Online and Educational Games Tournament, Giveaway and Virtual Certification, Fun Challenge and Entertainment, dan masih banyak lagi. Untuk kamu yang pengen gabung, TRICE Campus Expo 2020 diperpanjang hingga tanggal 17 September 2020. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi TRICE 2020 di Play Store handphone kalian.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2020, dan kita masih bersama Mas Hoiril Amri selaku Digital Graphic Designer at Tribun Sumsel. Dan kita masih membahas tema rahasia sukses menjadi admin media sosial. Tadi Smart Listener di segmen pertama, ini Mas Hoiril sudah banyak sekali menceritakan pengalaman yang dia temukan ya ketika dipercaya menjadi admin media sosial di akun Instagram Tribun Sumsel, dan ya berbagai tantangan ya yang Mas Hoiril hadapi, tapi belum banyak yang Mas Hoiril jelaskan tadi. Kira-kira tantangan apa saja yang terberat kira-kira? Ini baru hal-hal mendasar untuk segmen pertama tadi. Nah, Mas Hoiril, di penghujung segmen pertama tadi saya juga sempat menanyakan sama Mas Hoiril untuk job desk dan juga hal apa saja yang Mas Hoiril kerjakan. Hal apa saja sih kira-kira yang Mas Hoiril kerjakan ketika menjadi admin media sosial Tribun Sumsel? Mungkin secara umum ya kita bahasnya ya. Atau mungkin aku jelasin coba proses dari awal akhirnya sampai akhirnya diposting gitu kali ya. Oke, silakan. Jadi kebetulan karena sebagai desainer gitu ya di Tribun Sumsel juga. Jadi biasanya untuk tahap awal itu biasanya aku cari dulu idenya. Jadi mencari ide kira-kira apa sih yang perlu di-create gitu ya. Terus selain itu juga, selain meng-create ide, terus selanjutnya aku ngeriset apakah ide itu bisa dinaikkan dan juga bisa naik gitu ya, view ataupun like-nya. Jadi biasanya di situ sih di awal. Jadi aku coba dulu mencari ide, kemudian aku baru melakukan riset apakah ide itu bisa kuat dan bisa menarik perhatian orang. Nah, setelah yang pertama tadi ide, kemudian riset. Nah, yang ketiga itu biasanya aku ngelakuin penggambaran dari riset tadi. Jadi udah dapat ide nih, misalnya mau bikin, kayaknya nanti aku mau bikin grafis soal apa ya, Reinhard Sinaga lagi. Nah, terus aku riset apakah Reinhard Sinaga ini masih panas nih beritanya misalnya. Oh, ternyata masih panas. Nah, selanjutnya baru aku implementasikan ide dan riset tadi ke dalam bentuk grafis tadi. Nah, setelah udah grafis tadi, aku lakukan poin-poin apa aja yang perlu aku masukkan ke dalam grafisnya. Tadi kan di tahap riset tadi kan kita ngumpulin berbagai data. Nah, karena sebagai media gitu, jadi kita perlu mencari informasi yang valid. Jadi nggak berdasarkan menurut saya nggak bisa kan. Udah mengimplementasikan, kita ngumpulin yang mana aja yang mau kita masukin. Nah, kalau dulu awal-awal jadi admin, biasanya itu harus dari approval dari Kak Beben, dari manajer kami gitu ya, dari manajer online kami. Itu sebelum mandiri ya? Sebelum mandiri. Tapi alhamdulillah mungkin ya pelan-pelan gitu ya, benar-benar dilepas, dan sekarang alhamdulillah nggak perlu persetujuan lagi lah, dalam tanda kutip gitu ya. Tapi memang ada beberapa postingan ataupun konten-konten yang biasanya membuat aku ragu. Nah, biasanya aku tanya gitu. Jadi alurnya kalau untuk pembuatan konten itu idenya dulu, terus kita riset, implementasi grafisnya, baru kita upload gitu. Itu sih. Berarti memang hal mendasar yang harus dikuasai oleh seorang admin media sosial seperti Mas Hoiril ini, ya bisa desain grafis juga ya harusnya, kurang lebih ya. Ya, sebenarnya kalaupun memang juga si ya, admin misalnya adminnya nggak bisa desain grafis misalkan, minimal dia bisa mikirin untuk idenya. Jadi misalkan wah ini kayaknya lagi rame apa nih misalnya kan. Nah, biasanya dari sana, bahkan aku sering ketemu itu beberapa sosial media, itu mereka hanya foto doang, terus dengan tulisan-tulisan yang simple. Sebenarnya pakai handphone pun bisa kan, kita ngedit. Nah, itu sih sebenarnya kalau menurut aku konten di media sosial itu bukan soal tampilannya yang benar-benar keren, penuh warna atau gimana. Tapi yang penting, yang paling pertama adalah idenya dulu. Kalau idenya udah kuat dan ditambah lagi dengan grafis atau visual yang baik, itu double. Berarti memang apa yang disampaikan ya, apa disampaikan konten tersebut kepada audiens itu memang hal yang paling berpengaruh ya. Setelah itu baru diiringi dengan grafis lah. Baik. Saya kira ternyata seorang admin media sosial itu
rata-rata memang harus pandai desain grafis. Ternyata enggak melulu ya. Juga. Bahkan kan sekarang aku sering ketemuin itu ada satu aplikasi handphone. Walaupun memang dia nggak gratis sepenuhnya karena beberapa fitur itu ada yang harus bayar kan. Mungkin pendengar Smart FM mungkin pernah dengar Canva namanya. Mungkin pernah dengar. Nah, itu salah satu aplikasi yang menurut aku cukup membantu bagi orang yang nggak bisa desain gitu. Jadi banyak tersedia template-template gitu untuk yang bisa digunakan. Mungkin editingnya juga lebih praktis ya untuk di aplikasi praktis, itu ya. Nah, Mas Hoiril, ini kita langsung ke topik utama kita nih. Rahasia sukses menjadi admin media sosial. Meskipun Mas Hoiril tadi juga masih baru dan di sepanjang segmen pertama dan di pembicaraan kita sekarang ini Mas Hoiril juga sedikit-sedikit juga sudah menjelaskan ya bagaimana cara menjadi admin media sosial. Tapi untuk pasti adalah teknik-tekniknya karena seperti Mas Hoiril yang bekerja di perusahaan harus ada apa ya? Memang Mas Hoiril mungkin harus mengetahui perusahaan ini apa, terus marketnya apa. Mungkin hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian Mas Hoiril nggak untuk menjadi sukses sebagai admin media sosial, Mas Hoiril? Sebenarnya kalau untuk itu sebenarnya yang pasti yang harus kita pahami tadi kan udah aku jelasin tuh, bisa handphone, bisa tahu ukuran dari postingan Instagram. Nah, selain itu bisa membaca insight yang ada di Instagram. Ya, jadi kayak ada akun yang dijangkau itu berapa persen naiknya. Kemudian juga postingan kita hari ini berapa banyak sih yang mengunjungi. Nah, itu kita bisa dari data-data yang datang dari Instagram langsung yang mereka buat sendiri gitu ya, yang kita tinggal lihat aja. Itu sebenarnya bisa kita baca kalau misalnya dalam seminggu postingan kita itu misalkan tema tentang kemerdekaan misalkan. Satu minggu tentang kemerdekaan dan ada satu hari misalnya hari Jumat itu langsung mendadak meledak misalkan. Nah, kita harus analisa di hari Jumat postingan tersebut apa sih yang membuat dia bisa naik? Apakah kontennya, apakah gara-gara momennya, atau jangan-jangan gara-gara penggunaan bahasa. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting kelihatannya justru penting untuk sebagai admin media sosial perhatikan gitu. Baik, Mas Hoiril, apakah ini juga perlu pelatihan khusus, Mas, untuk bisa apa ya, membaca insight seperti yang Mas Hoiril lakukan ya selama ini? Jadi kalau untuk kayak kursus online gitu ya, atau kan sekarang lagi marak-maraknya nih kursus online macam-macam itu. Aku sih sebenarnya nggak sekolah khusus atau kursus secara khusus soal media sosial ini, jadi lebih ke otodidak. Otodidak ya. Nah, tapi memang aku cukup sering menonton video-video tentang digital marketing yang dirilis ya berbagai YouTuber lah, kemudian juga channel-channel luar negeri yang aku tonton kan soal media sosial itu bagaimana, cara mengembangkan media sosial itu bagaimana. Jadi sebenarnya kalau pendengar Smart FM ingin jadi admin sosmed dan ingin mempelajari soal insight yang ada di Instagram, itu bisa ada dua opsi. Jadi opsi yang gratis dan opsi yang berbayar. Ya. Nah, tinggal kita yang sebagai admin tadi memilah dan memfilter kira-kira informasi ini benar atau enggak. Kemudian informasi ini kira-kira bisa nggak diterapkan di akun media sosial kita. Itu sih. Tapi kalau yang berbayar pastinya udah terstruktur kan. Itu menurut aku yang kelebihan ketika kita memang membayar kursus online tadi. Pasti ada plus minusnya. Iya, tapi kalau memang mau gratis ya, paling ya itu caranya mencari sendiri, terus coba-coba gitu kan, yang mana yang berhasil, gitu sih. Baik. Nah, Mas Hoiril, ini sebelum kita jeda, mungkin ada pertanyaan ini di WhatsApp, ada 3 pertanyaan, mungkin boleh dibahas di segmen selanjutnya nanti. Ini ada dari Mbak Mimi di Basuki Rahmat ya. Ini pertanyaannya, bagaimana membuat konten yang valuable dan membangun relasi di media sosial? Cara kita sebagai admin lah membangun relasi di media sosial, mungkin memperbanyak like mungkin ya, komentar, ataupun juga ya yang postingan lebih friendly lah, diterima oleh masyarakat seperti itu ya. Mungkin akan kita bahas di segmen ketiga nanti. Dan untuk Smart Listener, kami masih mengundang Anda yang ingin berpartisipasi. Silakan hubungi kami via telepon di 0711 3631 atau di via WhatsApp kami di 0811 7801018. Kami segera kembali.
Palembang Inside. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan akal dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan? Yaitu karakter seorang pemenang. Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store. Supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Inside. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2020. Dan kita masih bersama Mas Hoiril Amri selaku Digital Graphic Designer at Tribun Sumsel. Halo. Baik, Mas Hoiril, tadi di penghujung segmen ketiga sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya di WhatsApp. Mungkin kita baca dulu nih pertanyaan dari Mbak Mimi di Basuki Rahmat. Ini bagaimana membuat konten yang valuable dan membangun relasi di media sosial? Wah, ini ada 2 pertanyaan kayaknya nih. Silakan Mas Hoiril. Langsung di ini ya. Jawab silakan Mas. Jadi sebenarnya untuk membangun sebuah akun media sosial yang valuable atau bernilai, itu yang paling penting sebenarnya bermanfaat bagi si netizen ya, bagi si audiens. Jadi buatlah konten yang memang
membuat orang itu pengen follow gitu. Misalnya dia suka membaca berita. Berarti kita sebagai akun media sosial yang bergerak di berita, kita harus selalu memberikan informasi-informasi terkini. Jadi selalu update kalau ada berita-berita breaking news misalkan. Atau misalkan kita adalah desainer misalkan. Nah, kita bikinlah konten yang memang bermanfaat bagi orang yang lihat. Misalnya dia nggak bisa ngedesain, kita bikin tutorial cara membuat desain. Nah, akhirnya kan karena mereka merasa itu bermanfaat untuk mereka gitu, akhirnya mereka nggak mau ketinggalan gitu sama tutorial terbaru ataupun berita terbaru, akhirnya follow. Jadi kuncinya untuk meningkatkan value dari sebuah akun media sosial, menurut aku adalah seberapa besar value yang bisa kita kasih ke netizen gitu. Berarti memang semua tergantung pada akun media sosialnya ya. Kalau yang Mas Hoiril handle ini akun media yang berkaitan dengan pemberitaan ya, berarti memang harus mengetahui nih kapan info-info breaking news yang memang hangat-hangatnya ya. Misalkan coba nih contoh selebgram. Selebgram kira-kira value-nya apa yang dikasih? Mungkin ya sensasi. Itu value juga sebenarnya. Atau ketampanan, itu value kan. Kecantikan, akhirnya orang mau follow. Nah, kalau misal atau apa ya, artis misalkan KKY misalkan ya. Nah, itu kan dia kadang melakukan hal-hal lucu kan. Nah, itu yang dia jual sebagai value di akun media sosialnya. Nah, jadi selalu pikirin value atau nilai yang ingin kita kasih ke netizen. Jangan cuma upload misalnya kita orang biasa, terus yang kita ingin jual adalah value tentang keluarga kita. Ya orang kan nggak peduli siapa nih orang kan istilahnya kan. Nah, tapi artis lain lagi, kalau misalnya dia mau bikin konten value-nya adalah keluarganya, karena dia artis, itu yang bisa dia jual. Gitu sih. Apalagi kalau artisnya memang memiliki keahlian khusus ya, mungkin gitu. Value dari keahliannya itu mungkin ya akan informasi di kontennya ya. Baik, itu tadi cara membuat konten yang valuable. Nah, untuk membangun relasi di media sosial, ini gimana nih Mas Hoiril? Sebenarnya ini sih, kalau untuk relasi dia terbangun ketika si audiensnya tadi udah percaya. Makanya tahap awal untuk meningkatkan kepercayaan adalah kita memberikan value terlebih dahulu. Misal kita di Tribun Sumsel itu selalu posting berita terkini. Nah, itu value kan yang kita jual kan, value soal berita terkini. Nah, ketika value itu udah terbentuk, orang akan percaya. Makanya dari percaya akhirnya membangun relasi. Jadi mereka bilang, wah, Tribun Sumsel ini Instagramnya itu update terus loh. Nah, yang paling menyenangkannya adalah ketika orang ngomong Instagram Tribun itu bagus bukan di depan adminnya, tapi di depan orang lain. Orang lain ya. Maka dari sanalah tercipta brand namanya. Jadi kalau kata CEO Amazon, aku lupa namanya, Jeff Bezos kalau nggak salah ya itu namanya. Jadi beliau ngomong brand itu adalah apa yang orang katakan ketika kamu tidak ada di situ. Misalnya Kak Nando nih, orang di belakang ngomong, wah Nando itu penyiar ini. Nah, berarti brandnya Mas Nando begitu. Nah, begitupun Tribun Sumsel. Nah, jadi ketika orang ngomong, wah Tribun Sumsel tuh memang update, memang setiap hari update terus beritanya bagus-bagus. Nah, itu brandnya Tribun Sumsel. Jadi memang tahap awal untuk meningkatkan relasi tadi, kita kasih dulu value ke audiens. Setelah mereka udah dapat keuntungan gitu ya, akhirnya mereka kan percaya. Dari percaya akhirnya bisa ada relasi gitu. Baik. Wah, ini dua pertanyaan dari Mbak Mimi sudah dijawab dengan lugas dan juga sangat padat sekali nih oleh Mas Hoiril. Baik, Mas Hoiril, ini ada dua pertanyaan lagi, tapi saya mau kembali ke tema rahasia sukses menjadi admin media sosial ya. Nah, tadi saya sempat menanyakan cara sukses menjadi admin media sosial. Wah, ini topik yang memang sangat pas sekali ya. Mungkin boleh dijelaskan lagi nih Mas Hoiril, cara sukses menjadi admin media sosial, atau ini target yang harus dicapai nih. Target yang harus dicapai oleh seorang admin media sosial itu apa sih? Jadi sebenarnya kalau untuk tolak ukur keberhasilan gitu ya, bisa berbagai macam sih. Bisa secara pribadi kita sebagai admin mungkin karena yang aku sebut tadi netizennya bahagia misalnya kayak gitu kan.
Tapi kalau misalnya kita di perusahaan gitu ya, atau di agensi gitu, biasanya tolak ukurnya adalah jumlah biasanya. Nah, jadi untuk mengejar jumlah yang ditargetkan, sebenarnya tadi kita bisa membuat konten yang bermanfaat, yang akhirnya membuat orang ingin follow. Itu sih. Jadi menurut aku untuk tolak ukur keberhasilan dari seorang admin sosmed, itu ya jumlah sih sebenarnya, angka ya gitu ya. Jadi semakin besar angka, entah itu like, entah itu share, entah itu followers, itu sih menurut aku yang menjadi salah satu tolak ukurnya. Tolak ukur ya. Selain itu sih dengan jumlah, kita juga bisa menilai akun media sosial kita itu berhasil atau enggak adalah tingkat interaksi yang muncul setiap kita posting. Oh, itu biasanya ada laporannya juga ya? Ya. Jadi interaksi di Instagram kita itu berapa banyak sih, turunkah atau naikkah? Jadi semakin banyak interaksi berarti kan manusia followers kita ini itu aktif gitu kan. Mereka ingin berinteraksi atau ingin ya ikut ngobrol lah di postingan komentar kita itu. Itu sih kalau untuk tolak ukurnya. Ada juga kan di beberapa insight ini informasinya kayak simpanan, itu seberapa banyak yang disimpan oleh netizen postingan kita itu. Semakin banyak disimpan berarti postingan itu bermanfaat dan ingin dibaca lagi dan memiliki value ya, yang pasti. Gitu. Baik. Nah, Mas Hoiril tadi membahas tentang target dan juga tolak ukur ya keberhasilan seorang admin media sosial ketika dipercaya memegang media sosial perusahaan. Nah, yang pasti ada kesulitan dong dan juga tantangan yang pasti Mas Hoiril hadapi ketika Mas Hoiril dipercaya menjadi seorang admin media sosial, karena ini tanggung jawab yang besar dan juga ini sekarang memang eranya digital, memang Mas Hoiril harus hati-hati juga ya dalam memposting. Nah, kira-kira tantangan yang sering Mas Hoiril dapati ataupun kendala yang mungkin Mas Hoiril temui ketika menjadi admin media sosial itu apa sih? Sebenarnya kalau untuk kendala ya yang pasti selalu nih, yang untuk tahap pertama kali bikin konten adalah ide sih. Jadi ide itu benar-benar hal yang sangat menyebalkan gitu ya. Ketika kita nggak kepikiran datang, giliran kita mikir nggak dapat. Gitu. Jadi memang kalau ada ide langsung catat ya kalau bisa. Iya, biasanya gitu kan. Terus juga mungkin di sisi lain jadi admin itu memang harus selalu update. Jadi ketika malam hari pun kita harus tetap melek mata kita. Kalau misalnya ada berita terbaru kan, kalau di Tribun Sumsel kan kita harus selalu update gitu kan. Itu sih. Tapi memang tetap selalu kita kalau kita pribadi sebagai admin kita harus memanajemen waktu tadi. Jadi kalau kita lihat, wah ini kayaknya berita sebelum istirahat kayaknya ada berita bagus nih misalkan ya. Jadi kita mungkin agak menunda sedikit istirahat gitu, atau misalnya ada berita, kayaknya hari ini nggak terlalu banyak berita yang bagus nih. Nah kita cobalah ngambil istirahat di jam-jam apa gitu. Itu sih kalau untuk tantangan ya, jadi admin sosmed. Mungkin lebih banyak memakan waktu aja sih kalau misalnya kita di awal-awal yang belum bisa memanajemen waktu. Tapi nanti ketika udah tahu format, kemudian juga tahu ritme waktu-waktu yang pas untuk kita istirahat, nanti udah kebentuk sendiri sih. Apalagi pada saat ide lagi mentok ini, mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tadi kan Mas Hoiril mengatakan bahwa yang biasa jadi tantangan itu ketika kita lagi nggak ada ide nih. Nah, biasanya apa sih hal-hal yang Mas Hoiril lakuin? Apakah dengan terus membaca atau dengan apa ya, seperti mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya, nanti di segmen terakhir, dan kita akan bacakan juga 2 pertanyaan yang masih tersisa tadi. Dan untuk Smart Listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh.
Sekarang, PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu ni? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nian, masang di koran sama sosmed, nyingo aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Bingung nentuin kampus impianmu? Udah, nggak usah bingung lagi. Yuk, kunjungi pameran virtual pertama di Sumatera, yaitu TRICE 2020 Tribun Campus Expo, yang menyajikan beragam kegiatan, diantaranya Virtual Campus Expo, Educational Webinar Series, Online and Educational Games Tournament, Giveaway and Virtual Certification, Fun Challenge and Entertainment, dan masih banyak lagi. Untuk kamu yang pengen gabung, TRICE Campus Expo 2020 diperpanjang hingga tanggal 17 September 2020. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi TRICE 2020 di Play Store handphone kalian.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2020. Dan kita masih bersama Mas Hoiril Amri selaku Digital Graphic Designer at Tribun Sumsel dengan tema yang dibahas rahasia sukses menjadi admin media sosial. Baik, Mas Hoiril, kita sudah berada di segmen terakhir ini perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget. Ini Mas Hoiril sudah banyak sekali berbagi pengalaman dan juga edukasi ya kepada saya khususnya ya sebagai pengguna media sosial. Pengen Mungkin jadi admin juga nanti? pengen juga sih. pengen juga. Tapi kalau ngelihat Mas Hoiril, perjalanan Mas Hoiril ini agak susah juga ya kan, perjalanan panjangnya Mas Hoiril. Nah, tadi Mas Hoiril cerita tantangan sebagai admin media sosial, ini salah satunya adalah kadang ide itu datang ketika kita lagi nggak lagi nggak ada persiapan, ada ide, tapi giliran kita mau mencari ide nggak ada kan. Nah, kira-kira untuk sebagai alternatif, sebagai ininya, Mas Hoiril, apa sih yang Mas Hoiril lakuin ketika ide lagi mentok? Nah, untuk memunculkan ide itu apa sih yang Mas Hoiril lakuin sebagai admin media sosial? Silakan Mas. Ya, kalau mungkin aku ngambil dulu dari sisi ketika ide itu muncul ya, Jadi biasanya ide-ide itu kadang muncul ketika kita lagi santai, atau kita lagi tiba-tiba, misalnya lagi di jalan, kendaraan motor gitu ya, lagi di jalan mau ke kantor, atau mau pulang baru kepikiran. Biasanya solusinya adalah kita mencatat sih. Aku biasanya. Jadi aku ada satu aplikasi memang aku buat. Jadi dia terkoneksi sama komputer juga, sama handphone juga kan ada aplikasinya. Boleh aku sebutin kali ya, nggak apa-apa? Aplikasinya? Iya. Nggak apa-apa sih. Jadi ada nama aplikasinya Trello namanya. Jadi Trello itu aplikasi kita bisa mencatat apa ide-ide kita, terus kita bisa bikin board gini, misalnya gini. Nggak bisa muncul ya gini. Rekam kan? Jadi memang secara otomatis ya. Ya, jadi seperti kita itu. Lebih mempermudah seperti Mas ya. Jadi kita misalnya ada ide apa aja kita catat, terus kita catat lagi kira-kira yang mana aja ide yang perlu, yang bisa kita realisasikan gitu kan. Nah, nanti di kantor kita tinggal buka komputer dan udah sinkron langsung ke aplikasi yang ada di komputernya. Jadi ketika kita buka komputer, ada ide baru nih, langsung kita eksekusi. Itu sih kalau aku biasanya mencatat kalau ketika ada ide. Tapi ketika memang nggak ada ide, aku biasanya solusi yang pertama itu diam dulu gitu, jadi diam pergi pulang langsung. Jangan dong. Jadi biasanya aku kalau memang nggak ada ide, ya coba browsing aja, misalnya kayak nonton YouTube di kantor kan, atau kita nonton video-video lucu gitu ya, atau juga kita bisa nonton video kucing. Aku suka tuh nonton video kucing oranye gitu ya, yang lucu-lucu tuh kan. Pencinta kucing berarti Mas Hoiril. Lumayan. Atau juga mencari akun-akun yang sekiranya dia juga bikin konten yang hampir sama dengan kita. Misal di Tribun Sumsel kan kita bikin konten soal berita. Nah, kita sebagai admin kalau misalnya lagi mentok, coba dalam tanda kutip mencontek gimana sih para tetangga gitu. Gimana sih mereka bisa bikin konten gitu ya, atau wah ini kontennya ini bagus nih untuk Instagram kita juga. Nah, kita lihat, kemudian kita modifikasi lah, kalau bahasa orang tuh ATM ya. Nggak salah berarti ya, memang kalau kita mau mencontek ya, asalkan menerapkan metode ATM ya. Yang penting ini loh, kalau misalnya mau mencontek dalam tanda kutip, itu kita lihat, terus kita sesuaikan sama segmen value kita, ya? Ataupun segmen tadi di akun Instagram kita tadi. Karena kan segmen dari si akun tetangga sebelah ini kan belum tentu sama dengan segmen yang kita punya. Jadi kita contek cara mereka, tapi dengan bahasa penyampaian kita yang udah biasa kita gunain untuk segmen kita tadi. Nah, selain itu mungkin ini sih, dengerin, ini nggak tahu setiap orang apakah terpengaruh atau enggak. Kalau aku biasanya dengerin lagu klasik, kayak Beethoven, Mozart gitu ya. Ini melankolis nih orangnya. Jadi ada satu instrumen piano yang aku paling sering dengerin itu ada namanya Marriage de Amor. Nah, itu cukup menginspirasi sih. Berpengaruh ya terhadap timbulnya ide-ide dari Mas Hoiril. Terlepas dari apakah itu sugesti atau bukan ya, tapi adalah ketika denger, wah ada ide nih, biasanya gitu sih. Baik. Nah, Mas Hoiril, ini kita sudah berada di penghujung segmen, tapi sebelumnya saya mau membacakan dulu, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Sylvia di Skip. Kira-kira kesalahan yang sering terjadi dalam social media marketing. Mungkin berarti memang
untuk media sosial ini ya pasti ada pengiklan sering masuk juga ya. Ada jual-jualan, jual-jualan seperti itu dan dapat cuan dan kita harus meng-create supaya promosinya itu berpengaruh terhadap audiens. Nah, kira-kira kesalahan yang sering terjadi ini saya boleh tambah juga ya pertanyaan. Kira-kira hal tersulit dalam hal tersebut apa sih, dan kita tambah dengan pertanyaan Mbak Sylvia tadi. Kesalahan apa yang sering terjadi juga, Mas? Silakan. Oke, sebenarnya kalau untuk admin media sosial ya, menurut aku kesalahan yang paling mendasar adalah di awal mengembangkan akunnya, itu mikirnya cuan duluan. Oke, baik. Karena ketika akun media sosial itu baru dikembangkan, kita nggak bisa berpikir langsung dapat cuan. Gitu ya, dapat duit lah kata gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting yang di area awal udah aku jelasin, kita harus ngembangin dulu value, manfaat untuk si netizen atau si audiens kita. Karena ketika si netizen itu dia misalnya kita jualan apa sih? Alat kecantikan lah. Alat kecantikan itu kan paling banyak ya. Mau kurus kan. Di Instagram Tribun tuh sering juga muncul itu kan di komentar. Misalnya ya, kita punya produk iklan kecantikan. Nah, kita jangan mikirin atau posting itu produk kita terus. Jadi misalnya hari ini posting, hari ini ada promo ini nih. Netizen mana mau ngelihat hal-hal yang seperti itu. Ditambah lagi misalkan produk kita itu masih baru atau nggak ternama gitu mereknya. Nah, yang bisa kita lakuin sebenarnya yang pertama kita kasih dulu value sama si netizen. Misalkan tadi kan alat kecantikan, alat kecantikan make up gitu macam-macam itu ya. Baik. Kita bikin kontennya jangan jualan produk, tapi langsung, kita bikinnya misalnya kelebihan menggunakan bedak di siang hari. Intronya dulu ya. Iya seperti gitu. Itu. Atau misalkan kalau muka kamu berminyak, cocoknya pakai bedak tipe yang seperti ini. Tapi kita nggak usah nyebutin merek produk kita, tapi kita sebutin aja. Misalnya tipe apa sih kalau make up itu? Aduh, nggak tahu. Nggak tahu. Misalkan tipe A lah, seperti tipe A. Kontennya misalnya gini. Kalau kamu punya kulit warna coklat, cocoknya menggunakan tone warna yang seperti ini lah gitu loh. Jadi si netizen kan, oh iya benar ya kalau aku make up harusnya pakai yang seperti ini. Nah nanti kan mereka karena ngerasa konten Instagram kita itu bermanfaat, akhirnya mereka follow. Nah biasanya dari value yang udah aku jelasin tadi, value udah meningkat, akhirnya muncul kepercayaan bahwa kita itu memang menjual produk yang kita tahu, karena kita udah sharing tentang ilmu-ilmu yang kita ketahui soal kecantikan. Nah akhirnya dari sana kan muncul interaksi lah gitu, interaksi. Dari sana akhirnya muncul penjualan gitu. Nah ini yang aku coba lakukan di akun Instagram pribadi aku sendiri. Jadi aku pertama membangun kepercayaan dulu melalui value tadi. Jadi aku bikin tutorial soal desain macam-macam tadi kan, nge-share tips soal desain. Akhirnya tiba waktunya aku mikir sayangnya waktu untuk monetize gitu ya, untuk menjual produk. Akhirnya aku bikin kelas desain desain logo gitu. Dan alhamdulillah laku. Awalnya aku alhamdulillah. Cuma masalahnya adalah yang paling penting itu pertama value kalau aku lihat. Jadi buat siapa tadi mbaknya tadi? Mbak Sylvia tadi, kalau punya akun media sosial yang tadi soal alat kecantikan misalkan, fokus aja dulu memberikan value ke audiens. Karena si audiens mana mau beli dari akun yang belum dia percaya. Makanya kita harus ningkatin kepercayaan dulu. Dan yang pasti Mbak Sylvia juga harus bersabar ya, kita nggak mau membangun brand value nggak langsung sukses ya seperti itu. Gitu. Baik. Nah, wah Mas Hoiril, ini kita udah berada di penghujung segmen, nggak kerasa ini udah pukul 4 sore. Padahal masih banyak lagi yang mau saya tanyakan sama Mas Hoiril. Nggak capek-capek ini, pengen ngomong terus. Karena waktu yang tidak memungkinkan, kita harus pamitan dulu ini di Palembang Insight kali ini. Dan Smart Listener, terima kasih sudah mendengarkan kami, dan Mas Hoiril terima kasih sudah berbagi informasi dan juga edukasi terkhusus pada saya nih. Siapa tahu pengen jadi admin media sosial seperti itu ya. Terima kasih nanti sudah. Kita kursus nanti Siap. Baik, terima kasih Mas Hoiril dan Smart Listener. Demikian Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2020. Saya Fernando Oktareza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Baru saja Smart Listener kami temani di acara Palembang Insight, kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel, turut didukung oleh Kopi Benua 100% asli Semelo Blend. Sampai jumpa.